itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Itu sama-sama kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kita lanjutkan dialog kami. Mas Saiful Huda, tadi saya sempat menanyakan dengan adanya manifest ataupun data yang Anda miliki. Ribuan manifest di Morowali ini tercatat telah masuk ke Morowali. Ini berdasarkan penerbangan dari internasional ataukah dari domestik saja, Mas Saiful Huda? Dari data yang saya punya, masih yang dari domestik. Artinya perjalanan di sana dari airport umum, kemudian baru ke airport khusus di Morowali. Jadi catatan kami, saya tambah itu Mbak, jadi sepanjang tahun 2025 ini penerbangan 547 penerbangan yang di airport khusus Morowali ini. Kemudian jumlah barang, manifest barang selama sepanjang 2025 ini 1,2 juta kilo. Baik, Pak Cepi, kita juga tadi sama-sama mendengarkan pernyataan dari Menhan yang menggarisbawahi bahwa sama seperti yang tadi Anda katakan, bahwa di pintu masuk seseorang yang memiliki rumah itu pasti ada penjagaan. Namun di Bandara Khusus Morowali ini ternyata tidak ada, ini menjadi anomali. Ya, saya nggak punya data ya, tapi saya melihat begini aja. Di dunia penerbangan itu semua sudah tertata rapi, sudah ada regulasi, sudah ada prosedur, semua standar semua. Tetapi kelemahan dari dunia penerbangan itu adalah dia memerlukan 3 hal. Ya. Di dunia penerbangan dan di dunia yang teknologi heavy, yang berkecimpung dalam hal yang teknologi tinggi, itu tuntutannya ada 3. Yang pertama adalah self-discipline. Ya. Harus ada disiplin, kesadaran disiplin yang tinggi. Yang kedua, disiplin kan nggak mungkin lah bisa muncul sendiri. Sehingga dia diperlukan close continuous monitoring. Ya, pengamatan melekat yang terus-menerus. Ini juga nggak efisien kalau tidak ada satu lagi, law enforcement kalau ada pelanggaran. Pak Cepi, maaf saya potong. Dengan adanya bandara khusus, terutama di Bandara Morowali ini, apakah jika memang bandara itu diperuntukkan untuk ke luar negeri misalnya, ataupun menerima manifest dari luar negeri, ini memang dibutuhkan tadi yang disebutkan adanya custom, immigration, dan quarantine itu? Bukan dibutuhkan, keharusan. Keharusan. Peraturannya yang seperti harus itu dipatuhi. Nah, sebenarnya begini, peraturannya udah ada, jelas sudah ada semua ya, udah ada semua. Ada pengawasan apa enggak? Ya. Oke, ada Pak pengawasan. Oke, kalau ada pengawasan, waktu ada pelanggaran ada hukuman enggak? Ada law enforcement enggak? Nah, sebab kalau kita bicara tentang penyimpangan regulasi, nggak usah ke Morowali, tiap hari kita bisa lihat juga kan di Cengkareng kan bisa ada orang yang turun dari pesawat bisa keluar kan, wah, kita nggak tahu kan, ngomong-ngomongnya gitu. Tetapi maksud saya di sini adalah pelanggaran peraturan itu bagian dari pengelolaan manajemen penerbangan. Jadi dia harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka muncul. Itu sebabnya salah satu munculnya itu isu Morowali. Kenapa Menhan ngomong gitu? Karena dia melihat. Iya, melihat langsung. Apakah benar apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi itu kan pernyataan seorang menteri ya, mengatakan seperti itu.
Sehingga itu harusnya disikapi dengan introspeksi, apa benar begitu, Baik. mungkin harus dicek, mungkin harus Ya. diaudit dan sebagainya. Baik. Jadi sederhana sebenarnya Ya. semuanya. Dan harus diaudit ini yang perlu digarisbawahi. Mas Saiful Huda, Anda sendiri melihatnya mengapa di Bandara Morowali ini tidak memiliki pengawasan dari imigrasi maupun dari pengecekan baik itu dari kuarantin ataupun dari immigration ataupun juga dari adanya pihak-pihak yang berwenang di sana? Itu yang nanti akan kami tanyakan ke teman-teman Kementerian Perhubungan. Memang kami baru tahu ada misalnya pemenuhan terkait dengan regulasi yang ada dan ada gap implementasi di lapangan. Itu yang saya kira nanti kita akan minta penjelasan dari teman-teman Kementerian Perhubungan. Untuk Pak Cepi, terima kasih Pak Marskal. Tadi sudah memberikan konteks yang cukup pas dan saya setuju pada konteks penerbangan memang relatif semua bisa dikuantifikasi ya, bisa kita lihat, bisa dipastikan tidak berpersoalan dalam konteks tertentu begitu. Nah karena itu kita tempatkan pada konteksnya. Saya sejak dari awal memang meyakini jangan-jangan ada gap yang cukup lebar antara regulasi dengan yang terjadi di lapangan. Gitu. Yeah. Kira-kira tadi omong-omongannya Pak Cepi itu, jangankan yang di bandara khusus, yang bandara umum aja kan kita dapati banyak hal yang kira-kira yang sudah pengawasan yang ketat, semua prosedur sudah terpenuhi aja masih banyak masalah, apalagi yang bandara khusus yang kemudian relatif jujur harus diakui regulasi kita cukup longgar. Nah karena itu saya mengusulkan untuk dilakukan review dan revisi ke depan. Baik, Mas Saiful, jika Anda melihat bahwa harus dilakukan revisi ataupun pengawasan kembali terhadap peraturan yang saat ini masih longgar tersebut, Anda melihatnya apakah dengan tidak adanya petugas khususnya dalam keamanan di bandara khusus tersebut, lantas diperlukannya audit secara menyeluruh, Mas Saiful Huda? Ya demi menjawab kira-kira apa yang jadi statement keberatan Pak Syafri dan demi kepentingan kita ke depan, terlepas pada konteks tadi yang diceritakan oleh Pak Marskal Cepi, saya kira perlu kita lakukan audit yang memastikan bahwa tidak ada masalah yang sudah terjadi dan ke depan itu bisa menjadi bagian dari perbaikan kita. Baik. Terutama semua terkait dengan bandara khusus ya, paling tidak. Baik, baik Pak Cepi. Termasuk yang di IMIP Morowali. Baik, baik Mas Saiful. Pak Cepi, Anda melihatnya jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab? Ditahan dulu ya Pak Cepi. Kita akan jeda sejenak pemirsa. Kami masih akan kembali sesaat lagi.